Satrio Piningit. Jawabannya ada di sini. Menguak tabir rahasia kehadiran sang satrio yang sesungguhnya. Pernahkah kita merenungkan? Kita hidup di masa ketika ujangan leluhur tak lagi dianggap warisan yang berharga, melainkan sekadar bahan perdebatan yang siap diabaikan dalam sekejap. Kita merindukan sosok penyelamat agung seperti Satrio Piningit. Namun di saat yang sama, kita menyaksikan setiap petunjuk, setiap isyarat, bahkan setiap pemikiran tentangnya, seolah-olah meragukan keberadaan sebuah harapan jauh lebih melegakan daripada mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Nusantara? Semoga rahmat dan hidayah senantiasa menaungi langkah kita, membersihkan hati dari prasangka, dan menguatkan jiwa dalam menjalani tanda zaman yang terasa riuh ini dengan penuh hikmah kehidupan. Amin. Rasa ingin tahu adalah pusaka pertama dalam proses pencarian hakikat kehidupan. Ia adalah benih awal dari semua ilmu, dari sains hingga spiritualitas Nusantara. Namun di era serba cepat ini, era informasi yang mengalir tanpa henti, rasa ingin tahu kerap kali beralih fungsi. Ia tidak lagi menjadi jembatan kebijaksanaan, melainkan sumber perpecahan. Ia tidak menuntun kita pada pengertian yang utuh, tapi justru mendorong kita ke ambang batas, ambang fanatisme, prasangka, dan kepastian dangkal yang terasa semu, ada namun tak nyata. Cukup membaca satu kutipan dari ramalan kuno di lini masa media sosial, ditambah sedikit bumbu dramatis, lalu dengan gegabah menyimpulkan, ini pasti sosok Satrio Piningit yang ditunggu. Atau sebaliknya, dengan nada meremehkan, itu hanya dongeng, zaman sudah modern, masa masih percaya primbon Jawa? Kedua respons ekstrim ini, baik yang memuja buta maupun yang menolak mentah-mentah, sesungguhnya lahir dari sumber yang sama, ketidakmampuan menerima misteri. Kita mendamba jawaban segera, solusi instan, kepastian yang menenangkan ego, seringkali enggan mengikuti aturan yang membosankan dari proses pendalaman batin. Padahal, dalam filosofi Jawa, ada pepatah lembut yang syarat makna. Witing tresno jalaran sakakulino, rasa sayang tumbuh dari kebiasaan, dari pengalaman yang diulang, dari waktu yang dijaga. Begitu pula kebenaran, ia tidak hadir dalam kilatan cahaya mendadak atau unggahan yang cepat viral, melainkan dalam proses panjang yang menuntut kesabaran, kerendahan hati, dan kejujuran nurani. Ia perlu dirawat seperti tanaman, bukan dipaksa mekar sebelum waktunya. Satrio Piningit bukan teka-teki yang wajib dipecahkan dengan logika kaku atau direduksi menjadi spekulasi politik murahan. Ia adalah sebuah undangan filosofis, spiritual, bahkan moral, untuk merenung, menahan diri, dan bertanya, sesungguhnya apa yang kita cari? Apakah kita mencari kebenaran yang mendalam, atau sekadar penguatan atas pandangan diri sendiri? Sebab, jika kita menantikan juru selamat hanya demi menghindari dampak negatif dari tanggung jawab kolektif, maka kita tidak sedang menanti Satrio Piningit, kita hanya menciptakan mitos sebagai pelarian dari kenyataan. Pernahkah kita merasa enggan terhadap seseorang yang bahkan belum pernah kita jumpai? Mungkinkah keengganan itu hanyalah pantulan dari kelelahan jiwa kita sendiri? Mungkin karena tetangga yang selalu mengusik kuping dan mata, atau suara yang terdengar terlalu meyakinkan dari layar gawai. Kita bisa saja merasa benci pada bayangan, padahal wujud aslinya tak pernah kita ketahui. Sungguh ironis, kita juga bisa memuja bayangan, sosok ideal yang kita proyeksikan sebagai penyelamat, tanpa peduli apakah ia benar-benar ada atau hanya ilusi yang diciptakan zaman. Senja merambat lembut, menyaring lewat daun jambu di belakang rumah kayu yang beratap seng. Angin sepoi membawa bau tanah yang basah dan aroma kopi bubuk yang baru digiling. Di teras reot yang lapuk dimakan usia, Eko duduk bersandar, memegang cangkir kopi hitam yang mulai menghangat. Rokoknya berasap tipis, abunya hampir mencapai filter. Di sebelahnya, Fani duduk bersila, rambut panjangnya tergerai, mengenakan kaos oblong dan celana jeans, lalu di kakinya, sandal jepit yang nyaman. Kadang aku berpikir, Fani, kenapa orang-orang begitu keras menanggapi Satrio Piningit? Sosoknya saja belum muncul. Bahkan wujudnya pun masih samar. Tapi lihatlah dampak negatif dari perbincangan di media sosial, ada yang percaya dia akan datang membawa mukjizat, ada yang yakin dia bakal jadi pemimpin, ada juga yang bilang dia cuma alat kepentingan politik. Mungkin karena mereka merasa takut,
Mas. Takut kalau ternyata kebenaran itu datang dari tempat yang tidak mereka perkirakan. Bukan dari istana, bukan dari panggung besar, tapi dari warung sederhana seperti ini, atau dari hati orang biasa yang diam-diam berbagi kasih. Dulu aku juga sering mencibir. Bilang itu cuma mitos untuk menenangkan hati orang yang sedang susah. Waktu kecil, ibu sering membacakan serat Jayabaya dengan suara pelan, seperti sedang berdoa. Aku selalu saja tertawa. Bu, masa iya dunia harus dikacaukan dulu, lalu datang penyelamat dari timur laut? Dan bagaimana pandanganmu sekarang, Mas? Eko terdiam sejenak. Matanya menyiratkan keharuan. Sekarang aku tidak mampu lagi tertawa. Sejak ibu sakit, 2 tahun lalu, semua dokter hampir menyerah. Namun tiba-tiba, 6 bulan kemudian, hasilnya bersih total. Tidak ada penjelasan medis. Cuma satu hal yang ibu katakan saat sembuh, aku hanya pasrah. Aku tidak meminta apa-apa, kecuali kedamaian di hati. Sejak itu, aku mulai percaya, ada hal yang tidak bisa diukur logika. Ada kekuatan yang tidak kasat mata, tapi benar-benar nyata. Akar sejarah yang masih mengajak kita merenung. Apa yang akan terjadi jika Satrio Piningit benar-benar hadir, tetapi kita justru menolaknya karena sosoknya tak sesuai dengan harapan dan bayangan kita? Ramalan tentang Satrio Piningit bukan sekadar perkiraan masa depan, ia adalah cermin bagi diri kita hari ini. Serat Jayabaya, yang memuat Wangsit Prabu Jayabaya, bukanlah buku ramal-meramal, melainkan karya filosofis yang menggunakan metafora, simbol, dan puisi untuk melukiskan siklus naik turunnya peradaban. Ini adalah warisan leluhur yang mengajak kita untuk merenung. Dalam tradisi Jawa, waktu bukan garis lurus, melainkan sebuah lingkaran yang terus berputar, cakra manggilingan dunia, roda dunia yang tak pernah berhenti. Setiap masa memiliki ujiannya sendiri, zaman kekacauan, zaman edan, zaman kebangkitan, zaman raharja, dan zaman pemulihan. Satrio Piningit hadir bukan sebagai tokoh yang akan menyerbu dunia, tetapi sebagai buah dari proses pemurnian batin dan sosial yang panjang. Ia adalah penjelmaan dari harapan kolektif yang telah matang, lahir bukan dari kemarahan, melainkan dari kesadaran yang mendalam. Dan inilah makna tersirat dari namanya. Satrio, bukan sekadar kesatria yang mahir berperang, melainkan simbol keutuhan batin, seseorang yang telah menaklukkan nafsu, amarah, dan keserakahan dalam dirinya. Sosok yang tidak mencari kekuasaan, karena kekuasaan telah ia taklukkan dalam hati sanubarinya sendiri. Sementara Piningit berarti terpilih atau disembunyikan, bukan karena ia bersembunyi secara fisik, tetapi karena zamannya belum siap menerima kebenaran yang ia bawa. Masyarakatnya masih membutuhkan kekerasan untuk merasa aman, masih membutuhkan kepalsuan untuk merasa besar, masih membutuhkan kegaduhan untuk merasa hidup. Tanpa jiwa satria, hidup akan terasa sepi dan kesepian, karena tak mampu melihat kebaikan Tuhan dalam diri sesama. Bayangkan sebatang pohon bambu yang tumbuh perlahan di bawah tanah selama bertahun-tahun, tak terlihat, tak dihargai, bahkan dianggap mati oleh banyak orang. Tidak ada yang menyadari bahwa di bawah sana, sistem akar spiritual sedang dibangun dengan sangat kokoh. Namun, saat waktunya tiba, ia tumbuh menjulang dalam hitungan minggu. Begitu pula Satrio Piningit, kehadirannya bukan tentang kapan ia datang, tetapi tentang kesiapan kita. Apakah hati kita telah lapang, pikiran kita telah terbuka, dan jiwa kita mendambakan kebenaran, bukan sekadar pembenaran. Dan inilah ironi yang paling besar. Kita menantikan juru selamat, tetapi menolak setiap isyarat kebaikan yang tidak sesuai dengan skenario kita. Kita mencari cahaya, tetapi memejamkan mata saat cahaya itu datang dalam bentuk yang tak terduga. Mungkin dalam wujud pria yang memilih selalu sendiri, yang jauh dari sanak famili, atau seorang wanita yang begitu penyayang pada orang asing. Malam telah menghampar. Eko mengambil korek api dan menyalakan rokok lagi. Ia tampak begitu kesepian meskipun Fani berada di sisinya. Kamu tahu, Fani? Aku pernah melihat Pak Darmo, tetangga kita. Dia hanya diam, tidak pernah ikut keramaian, tidak pernah mengunggah apapun di media sosial.
Tapi saat banjir tahun lalu, dialah yang pertama membawa perahu karet, padahal itu satu-satunya tabungan keluarganya. Uang di ATM BRI-nya mungkin habis untuk membeli kebutuhan orang banyak. Dan orang-orang malah berkomentar, "Ah, dia cuma cari pahala, biar masuk surga." Padahal, dia tidak pernah meminta pujian. Anaknya pernah bertanya, "Pak, kenapa setiap pagi nasi bungkus di depan pintu sudah habis?" Dia hanya menjawab, "Ya biarkan saja. Orang butuh, ya kita beri." Seekor tupai melompat cepat dari dahan pohon bambu, lalu menghilang dalam gelap. Eko menghela napas panjang. Kalau Satrio Piningit berkarakter seperti itu, mungkin dia sudah ada di antara kita. Tapi kita terlalu sibuk mencari wajahnya di layar, di berita, di mimpi orang lain, sampai kita luput melihat di sekitar kita. Lupa bahwa kebaikan sering hadir tanpa atribut heroik. Atau mungkin, ia bukan hanya satu orang tunggal, Mas. Mungkin ia adalah bagian dari kita yang masih mau bangun pagi untuk menolong tetangga, yang masih mampu tersenyum meski sedang digunjing, yang masih memegang teguh kebaikan meski dunia terasa kejam. Aku berharap aku bisa menjadi cantik tanpa perlu make up atau riasan. Cantik dari dalam seperti yang diajarkan oleh hati. Kamu pernah mendengar suara burung hantu di tengah malam, Fanny? Setiap malam, di pohon randu itu, suaranya seperti bisikan. Dulu ibu bilang, burung hantu itu utusan leluhur. Dia tidak pernah terbang saat matahari terang. Dia muncul saat semua orang tidur, saat dunia sunyi, saat manusia berhenti berisik. Dan dia berbisik, "Aja dumeh, jangan angkuh, jangan terburu-buru menilai yang belum kamu pahami." Mungkin Satrio Piningit juga begitu. Datang bukan saat hiruk pikuk, tapi saat kita benar-benar merasa hancur. Bukan saat kita mencari pahlawan, tapi saat kita membutuhkan pengingat bahwa kita masih bisa memilih untuk berbuat baik. Apa perbedaan esensial antara menanti datangnya penyelamat dan memilih untuk menjadi bagian dari proses penyelamatan itu sendiri? Ingsun iki titah sawantah, nanging yen kataman wahyu, bakal dadi ratu adil, tan mbak beda kakek kawula. Saya ini hanyalah manusia biasa, tetapi bila mendapat wangsit, petunjuk ilham, akan menjadi pemimpin yang adil, tanpa membeda-bedakan sesama. Kearifan lokal mengajarkan, ramalan bukanlah takdir yang mengunci. Ia adalah sebuah peringatan, sebuah undangan, atau cermin. Sebagaimana diajarkan dalam spiritualitas Islami, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maka, menantikan Satrio Piningit tanpa menjalankan laku spiritual dan tanpa berbuat apa-apa adalah bentuk kelalaian batin. Namun, memaksakan diri menjadi satrio demi popularitas adalah bentuk keangkuhan. Jalan yang bijaksana, jadilah dirimu yang paling tulus dan jujur. Bantu sahabat dan saudara tanpa perlu merekam. Dengarkan pandangan yang berbeda tanpa merendahkan. Pertanyakan keyakinanmu sendiri, bukan untuk meragukan, tapi untuk memperdalam pemahaman. Karena mungkin, Satrio Piningit bukanlah satu orang yang akan turun dari langit. Pagi-pagi sekali, Eko dan Fanny sudah berada di tepi sungai. Motor tua Eko terparkir rapi dekat Alfamart terdekat. Eko memandang air yang mengalir tenang. "Semalam aku bermimpi, Fanny. Ada tamu datang ke rumah, tapi tamu itu adalah diriku sendiri, yang lebih baik, yang tidak mudah marah, yang tidak lagi terganggu oleh istri tetangga yang suka bergosip. Tamu itu hanya berujar, 'Sudahi ujian menanti ini. Sampai kapan kamu hanya akan menunggu?'" Mungkin itu hikmah kehidupan yang sebenarnya, Mas. Satrio Piningit itu adalah kita yang memilih untuk tidak menyerah pada kekacauan di hati. Bukan Satrio Piningit yang membawa senjata, tapi yang memiliki hati yang lurus. Aku mulai memahami sekarang. Aku tidak perlu mencari Satrio Piningit di berita atau naskah kuno yang tersisa. Aku harus melestarikan budaya ini dengan cara yang paling nyata, berhenti terburu-buru menghakimi.
Aku akan memulai refleksi kehidupan hari ini. Itu adalah wujud cinta yang sejati. Itu adalah jiwa spiritual yang kembali sadar. Kamu terlihat begitu lucu dan manja saat bicara tentang perubahan. Kalau begitu, mungkin dia bukan sosok yang akan datang di masa depan. Mungkin dia hanyalah sosok yang berhasil bertahan dalam kebaikan. Fanny tersenyum, matanya memancarkan ketenangan. Mereka berjalan berdampingan, meninggalkan tepi sungai, kembali ke desa yang sepi itu. Kita sering lupa, menyaksikan yang belum tampak sama saja dengan menghukum bayangan. Padahal, bayangan itu bisa jadi cermin dari kekhawatiran kita sendiri. Satrio Piningit bukanlah teka-teki yang harus dibongkar, melainkan cermin yang mengajak kita bertanya. Apakah aku siap menerima kebenaran, meskipun datang dari arah yang tak kusukai? Apakah aku mampu menahan lidah, sebelum hati benar-benar memahami isyarat yang ada? Mungkin Satrio Piningit bukan satu sosok tunggal, tapi ribuan dari kita, yang memilih diam saat ingin meluapkan amarah, yang memilih membantu tanpa mengharap pamrih, yang tetap jujur meskipun harus menanggung kerugian. Ini adalah cita-cita Nusantara Jaya yang sejati. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tinggalkan jejak di kolom komentar. Apa yang paling sulit kamu tahan saat menghadapi sesuatu yang belum kamu pahami sepenuhnya? Atau, bagikan pada saudara yang mungkin sedang terburu-buru dalam menilai, mungkin ia membutuhkan pengingat yang lembut seperti ini. Semoga kita semua dianugerahi hati yang lapang, pikiran yang tenang, dan lisan yang tidak mudah melukai. Semoga kita tidak menjadi bagian dari keramaian yang menolak harapan, tetapi menjadi bagian dari keheningan yang menumbuhkan cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh cinta dari kami semua, Satria Nusantara. Jangan cari Satrio di tempat yang jauh. Temukan dia dalam setiap pilihan baik yang kamu ambil hari ini.